Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang masih rantai Markov, tapi beberapa rantai Markov khusus, ya. Oke. Sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan rantai Markov satu langkah, ya. Oke. Sampai dengan rantai Markov bagaimana kalau mau dua langkah dan lain sebagainya. Oke. Dan sekarang kita akan lihat eh, juga kalian sudah belajar tentang bagaimana peluang suatu keadaan itu absorb gitu ya. Oke. Jadi suatu keadaan akan terabsorb di nol kemarin itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang juga akan seperti itu ya, akan seperti kemarin-kemarin, tapi kita akan lihat dari beberapa rantai Markov khusus ya. Jadi di sini kita akan lihat kekhasan dari rantai Markov dua keadaan ya. Nanti ada definisi rantai Markov untuk variabel acak independen. Jadi ada hal-hal yang proses stokastiknya itu bersifat independen ya. Oke. Nah, terus nanti kita akan diperkenalkan dengan definisi random walk ya, apa itu random walk. Nanti ada dari random walk itu salah satu jenisnya adalah gambler's ruin atau kehancuran penjudi gitu ya. Oke. Nah, terus nanti ada bagaimana menghitung durasi rata-ratanya, terus bagaimana bentuk random walk umumnya, random walk untuk peluang setiap barisnya sama gitu ya. Terus pergerakan acak satu dimensi atau random walk satu dimensi, lalu terakhir rantai Markov sukses run dan apa itu sukses run gitu ya. Oke. Oke, pertama kita akan lihat rantai Markov untuk dua keadaan. Ya, rantai Markov untuk dua keadaan berarti keadaannya hanya dua. Di sini ada nol dan satu. Ya, kalau misalkan dua keadaan di sini, kalau misalkan dari nol perubahan satu langkah dari nol ke satu itu adalah A, maka perubahan dari nol ke nol adalah satu min. Jelas karena setiap barisnya harus sama dengan satu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ketika dia bertransisi dari satu ke nol itu adalah peluangnya B, maka ketika dia dari satu tetap satu adalah satu min B. Nah, dalam hal ini tentu A dan B itu berada di antara nol dan satu ya. Kalau A-nya satu berarti dia absorb. Oke, seperti itu. Oke, A berada di antara nol dan satu adalah matrik transisi untuk rantai Markov dua keadaan. Oke, jika A ada sama dengan satu min B, jadi satu min B-nya sama dengan A, jadi di sini A satu min B-nya yang ini jadi sama dengan A juga gitu ya. Oke, maka yang sebelah kiri pun akan jadi satu min A, satu min A, ya. Sehingga di sini barisnya untuk setiap barisnya adalah sama, bukan satu, ya. Jadi di sini kan ini peluangnya satu min A, ya kan? Yang ini A, yang ini juga satu min A, yang ini A. Berarti satu, bukan sama ya. Oke, jadi sama ya. Oke, berarti di sini kalau misalkan setiap barisnya sama seperti ini, ya, misalkan kalau misalkan A-nya 0,3, yang ini pun 0,3, maka yang ini akan 0,7, 0,7. Di sini terlihat bahwa kalau misalkan kan seperti ini ya, kalaupun misalkan dia dari nol untuk menuju nol ataupun dia mau dari satu untuk menuju nol, peluangnya sama, gitu kan? Ya, mau dari nol ke, mau dari satu ke, kalau dia menuju nol peluangnya 0,7. Mau dari nol ke atau mau dari satu ke, untuk menuju satu dia itu peluangnya 0,3. Oke. Jadi di sini apakah ada dampak dari untuk mencari peluang dia itu nyampe di nol atau dia itu nyampe di satu? Apakah ada dampak dari I-nya atau dampak dari awalnya, ada nggak? Nggak ada.
Toh sama aja dari manapun segitu kan peluangnya kan, ya kan? Maka kalau seperti ini, jadi kita mau dari nol ke, mau dari satu ke, peluangnya tetap aja segitu, maka kita sebut dengan independen. Jelas? Saling bebas. Ya, oke? Karena peluangnya sama, mau dari nol ke, mau dari satu ke. Kalau setiap barisan nanti sah, oke? Kalau setiap barisan sama, kita lihat di sini peluangnya berapa? 0,7 dan di sini 0,3. Ini pun 0,7 dan 0,3. Maka distribusinya pun sama. Distribusinya sama dan parameternya sama. Kita sebut dengan identically distributed. Jadi kalau misalkan setiap barisnya nilainya sama persis, maka kita sebut dengan keadaan X1, X2, dan seterusnya itu adalah variabel acak IID atau Independent Identically Distributed. Jelas? Oke, seperti itu ya. Nah, terus dengan peluang. Jadi kalau misalkan 1 min A-nya ini sama dengan B, gitu ya, maka ini pun B, maka peluang X menuju 0 adalah B, yang 0,7 tadi kan, ya. Dan peluang X menuju 1 adalah A, ya. Itu mah terus. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya ada probability XN di sini sama dengan 0, sebelumnya ada bersyarat XN min satunya 1 gitu ya, oke. Tapi karena dia itu independen, jadi si bersyarat itu nggak ngaruh, ngerti kan? Ya, oke. Maka ini karena independen, ini akan sama dengan probability xn sama dengan 0, yaitu B. Ngerti kan maksudnya? Ya, seperti itu. Makanya disebut independen. Ketika semua nilai di barisnya sama, itu independen. Oke, nanti kita akan lihat yang ketika si matriks peluang transisinya itu dipangkatkan besar sekali ya menuju tahingga, maka dia akan jadi saling independen ya. Oke, ini definisi tentang independent identically distributed ya. Ketika A nya tidak sama dengan 1 min B, A-nya tidak sama dengan 1 min B, ya berarti seperti ini, ya B sama A masing-masing nilainya beda gitu ya. Oke, A sama 1 min B masing-masing nilainya beda, setiap barisnya berarti di sana nilainya beda gitu ya, nggak sama gitu ya. Oke, maka densitas peluang Xn bervariasi tergantung pada nilai sebelumnya gitu kan. Oke, tergantung pada langkah sebelum itu atau Xn min 1 kalau misalkan dia berbeda. Jadi kalau misalkan setiap barisnya sama, oh itu kita udah pastikan itu independen, maka peluang untuk mencapai 0 adalah 0,7. Gitu kan? Ya. Tapi kalau misalkan setiap barisnya berbeda, peluang untuk mencapai 0 itu bergantung kepada sebelumnya apa posisinya. Jelas? Oke. Kita lanjutkan di sini transisi N langkah. Sekarang kalau misalkan dia melangkah sebanyak N, N-nya bisa Anda ganti jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Oke, untuk P pangkat N gitu ya. Jadi di sini N langkah. Untuk rantai Markov 2 keadaan dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti ini. Oke. Cara seperti ini dari mana sih? Kita akan lihat ya. Oke, bahwa ini representatif untuk N langkah. Oke. Anda coba kalau misalkan pangkat 1 nanti dapatnya seperti ini. Ya, oke. Pangkat 2 ya sama aja. Nah, kita lihat ya. Kalau pangkat 2 gimana? Di sini kita punya dua matriks, yaitu matriks peluang transisi, yaitu BA-BA ya. Kalau BA-BA berarti ini matriks peluang transisi dua keadaan yang tadi saling bebas dan identically distributed ya. Oke. Nah, terus ada satu lagi, yaitu ini sama aja dengan apa teh ngitung kalau misalkan adjoin ya, adjoin ya. Kalau misalkan kita punya seperti ini ya, kita punya BA gitu ya, maka yang ini dibalikin gitu ya. Oke, jadi AB gitu ya. Oke, terus yang diagonal diagonal utamanya ditukar gitu ya. Oke, terus yang ininya jadi minus, yang apa diagonal ke kirinya ini jadi minus A minus B.
gitu ya, adjoint ya, kalau nggak salah ya, apalagi saya namanya ya. Oke. Oke, nah jadi ini adjointnya ya, dikali dengan ini. Oke, kita akan lihat bahwa ini memang berlaku untuk P pangkat N ya. Oke, misalkan matrik yang IID ini kita lambangkan dengan A. Oke, dan matrik yang adjointnya kita lambangkan dengan B. Oke, nah sekarang maka kita punya yang ini 1/A plus B-nya kita bisa keluarkan kan? Bisa ya. Jadi 1/A plus B itu atau B pangkat min 1 ya. Oke. 1/A plus B atau B pangkat min A plus B pangkat min 1 dikali dengan yang ini kan sisanya kan? Ya. Dikali dengan A ditambah terus yang ini nih ada sisanya kan? Ya kan? 1 min A min B pangkat N itu ya dikali dengan B. Oke, kita dapat seperti ini. Oke. Nah, ini masih yang atas ya. Yang mana matriks dua kali duanya kita ganti dengan A dan B. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya P-nya sama dengan uh, P-nya, kalau P-nya di sini pangkat 1, di sini pun pangkat 1 kan? Ya kan? P sama dengan A plus B inverse, oke, dikali A plus. Nah, maka ini untuk P pangkat 2 itu sama dengan A plus B inverse dikali dengan AP ditambah dengan 1 min A min B pangkat N dikali dengan B P. Kalau dia P-nya pangkat 2. Oke? Oke, jadi kalau ini kan kalau misalkan pangkat, oh sorry, ininya nggak ada. Ngerti? Ya, kalau pangkat 1, saya ulangi lagi. Kalau pangkat 1 di sininya ininya nggak ada, ininya A, P, ini P-nya nggak ada. Gini kan? Clear? Ngerti? Ngerti nggak? Bingung? Kalau A pangkat N, P pangkat N terima ini. Oke, jelas? Oke, kalau P pangkat 1, maka dia akan A plus B pangkat min 1, gitu kan? Dikali dengan A, gitu ya. Ditambah dengan 1 min A min B, pangkat min 1 juga, pangkat 1 juga, gitu kan? Ya, ini saya hapus nih, nggak ada nih. Ya kan? Dikali dengan matrik B. Oke? Setuju? Oke. Ketika kita tambahkan dengan P, yang lainnya ini adalah skalar ya. Skalar itu dia itu bisa lari-lari bebas gitu ya. Di kita P kali P atau P pangkat 2 gitu kan? Ya. Maka untuk setiap matriknya kita kalikan dengan P juga kan? Ya kan? Jadi di sini A plus B ini mah bukan matrik, ini mah skalar. Ya kan? Ya. Sekarang mau di kiri ke, mau di kanan ke, lihat dia mah tetap aja dan nanti dikalikan dengan setiap elemennya, ya kan? Ya. Nah, terus yang A ini matrik bukan? Nah, karena matrik maka dia pun harus dikali dengan oke. Okay? Nah, ditambah dengan 1 min A min B gitu kan? Gak ada pangkatnya, masih pangkat 1 di sini P dikali P juga gitu. Oke? Okay? Sampai sini jelas? Ini untuk P pangkat 2 dulu. Oke? Okay? Di sini ada A kali P. Oke? Okay? Ketika kita menghitung A kali P, itu sama dengan ini, matrik yang setiap barisnya sama, gitu kan? Ya, dikali P ini adalah matrik yang transisi yang sebenar, yang awal, gitu kan? Ya, oke. Okay? Ini akan sama dengan, kalian coba, ini akan menjadi sama dengan A juga. Oke? Okay? Akan menjadi A juga, ya. Kita lihat aja di sini, di sini B kali 1, gitu kan? Ya. Jadi yang atas saja, yang atas ya, ini harus jadi B kan, yang ini dengan yang ini, jadi harus jadi B kan, ya, jadi B B B dikali dengan 1 min A gitu kan, ditambah ditambah apa, A kali B, A kali B gitu kan, ya, ini akan sama dengan B dikurangi A kali B ditambah A kali B sama dengan B, ya, ini yang lainnya juga kalian tuh.
Oke. Jadi ketika A-nya itu dikalikan P, dia akan jadi tetap A. Oke, jelas? Ya. Nah, sekarang yang B ya. Ketika B-nya dikalikan dengan P, ya, kita akan mendapatkan seperti ini, ya. Kalau misalkan kita bongkar ini untuk setiap elemennya, jadi itu adalah 1 dikurangi A dikurangi B dikali dengan B. Jelas? Oke, kalian coba aja, ya. Oke, nanti matriks B-nya ini 1 min A min B dikali dengan A, ya kan? Itu sama dengan A dikurangi dengan A kuadrat dikurangi dengan AB ya kan? Ya, yang lainnya juga dicoba, oke? Nah, sehingga Anda akan mendapatkan seperti ini, ya. Kalau misalkan kita masukkan ke sini, maka P pangkat 2-nya, ya, kita masukkan ke yang ini ya, oke? Oke, P pangkat 2-nya akan menjadi A plus B pangkat min 1 dikali dengan AP-nya sama dengan apa? A, tetap A berarti di sini. Ya kan? Ditambah dengan kita punya 1 min A min B, yang di sini pun 1 min A min B. Jadi 1 min A min B-nya ada 2 kan? 1 min A min B pangkat. Oke, di sininya B. Oke, terlihat bahwa untuk pangkat 2 di sininya yang berubah. Oke, begitupun untuk pangkat 3. Ketika pangkat 3 si ininya dikali P lagi kan? Dikali P lagi tetap lagi A gitu kan? Oke. Terus si B yang ininya doang nih dikali P lagi, nanti dapat lagi 1 min A min B kan? Nanti kalau pangkat 3 di sininya pun jadi 3 kali. Oke, ketika 4 kali dan seterusnya sehingga kita dapatkan peluang untuk N langkah itu akan sama dengan ini dikali dengan A ditambah 1 min A min B pangkat N dikali dengan B. Jelas? Oke, gitu ya. Oke. Nah, diketahui di sini bahwa ini 1 dikurangi A dikurangi B itu adalah kurang dari 1. Pastilah. Ya, oke. 1 min A min B itu adalah kurang dari 1. Oke, intinya, sorry, harga mutlaknya. Ya, oke. Kalau misalkan dia itu 0,9 aja yang gede ya. Oke. Jadi 1 dikurangi 0,9 dikurangi 0,9 sama dengan itu dimutlakan nanti ya. Ini sama dengan minus berapa? 0,8. Jadi dia itu karena dimutlakan akan sama dengan 0,8. Dia itu kurang dari 1. Oke. Ya mungkin, ya walaupun di sini 1 dan 1, ya dia itu akan bernilai 1. Tapi kan A itu kan tidak terabsorb. Ya, ceritanya yang ini, yang matrik ini tidak terabsorb. Mau di 0 pun atau mau dia 1 pun kan. Oke, jadi nggak ada yang nilainya 1 ya. Oke, nggak ada yang nilainya 0, jelas? Oke, maka di sini 1 min A mutlak dari 1 dikurangi A dikurangi B akan lebih kecil dari 1, jelas? Oke, ya. Terus A dan B itu tidak ada kasus terabsorb, jadi di sini dia itu ada di antara 0 dan 1, tapi bukan 0 dan 1. Jelas? Oke, dan untuk N menuju tahingga, kalau N-nya menuju tahingga, karena di sininya yang ininya adalah 0, sekian gitu kan? Ya. Oke. Maka kalau kita pangkatkan menuju tahingga, dia akan menuju, jelas ya. Kalaupun misalkan di sininya 0,9, 0,9 kali 0,9 sama dengan 0,81. Kali 0,9 akan lebih kecil lagi, kali 0,9 dan seterusnya. Ini pengalinya pangkatnya ada sebanyak tahingga kan? Ya, maka dia akan menuju 6. Jelas? Kalau dia kurang dari 1, maka akan menuju 0. Oke? Nah, sehingga di sini limit P pangkat N untuk N-nya menuju tahingga gitu ya. P pangkat N untuk N yang menuju tahingga akan sama dengan
Tadi di sini adalah yang ininya 0 kan ya? Yang ininya 0, kalau 1 min A min B-nya 0, maka di sininya sorry. Nah, maka di sininya 0 kan? Di sini 0 kan? Oke. 0 kali B 0 kan? Jadi sisanya tinggal A sama A plus B pangkat min 1. A-nya tadi adalah B, A, B, A gitu kan? Ya kan? Jadi ini A, B per A plus B kali dengan A per A plus B dan seterusnya. Oke? Seperti itu ya. Jadi maksudnya, kalaupun di awalnya matriks transisi ini bukan saling bebas, ngerti kan? Ya. Tapi jika dia dilimitkan terhadap apa? Jika dia untuk P pangkat N gitu ya, untuk N langkah ke depan gitu ya. Oke. Dan N-nya menuju Tahingga, maka dia itu akan menjadi saling bebas ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan di sini 0, 1 gitu ya. Kalau misalkan 0 itu adalah sembuh, 1 itu adalah masih tetap sakit, misalkan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana peluang dia sembuh ya, dalam waktu lama dia pasti akan sembuh ya. Tapi peluangnya berapa gitu kan ya. Dan bagaimana dia peluang akan tetap sakit itu kita bisa lihat dengan kita pangkatkan aja dia sampai Tahingga ya. Sehingga nanti kita bisa temukan nilai peluang marginalnya untuk 0 atau untuk satu gitu ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita punya seperti ini ya. Di sini misalkan XN menyatakan kualitas produk pada N langkah. Oke. Nah, jadi untuk 0 menyatakan produk baik dan untuk 1 menyatakan produk rusak dengan matriks transisi sebagai berikut. Oke. Jadi di sini 0 itu adalah dari baik, dia akan menghasilkan produk baik, peluangnya adalah 0,99. Kalau misalkan sekarang produknya baik, maka produk yang selanjutnya akan rusak dengan peluangnya 0,01. Oke. Nah, terus di sini 0,12 itu berarti asalnya sekarang rusak nih. Produk kedua selanjutnya adalah baik. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan sekarang rusak, yang selanjutnya akan rusak juga itu adalah 0,88. Oke. Di sini terlihat bahwa di sini enggak IID, enggak saling independen, ya kan? Ya. Oke. Jadi kita akan lihat berapa peluang ya produk itu kita akan mendapatkan produk rusak. Produk rusak itu adalah XN-nya sama dengan 1 ya. Tapi karena di sini yang kita akan lihat adalah peluang produk rusak aja, ya kan? Nah, jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan langkah jangka panjang atau kita sebut juga dengan long run, ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan peluang rusak, ya, kita bisa menggunakan metode long run tadi, ya. Metode di mana langkahnya itu sebanyak n langkah, tapi langkahnya itu menuju tahingga. Oke, karena nanti kalau menuju tahingga, nanti setiap barisnya akan sama. Kalau setiap barisnya akan sama, mau di 0 ke, mau di 1 ke, ya peluangnya segitu gitu kan, ya. Nah, karena di sini 2 kali 2 dan kita sudah menurunkan dapatnya seperti ini, ya langsung aja masukin nilainya ya. Oke. Jadi yang 1 itu adalah A dibagi A plus B. Oke. Kalau di sini A-nya adalah 0,01 ya. B-nya adalah 0,12. Oke. Jadi 0,01 dibagi dengan 0,01 plus 0,12. Maka di sini peluang rusaknya adalah 0,07. Gampang kan? Ya. Oke. Jadi kalau udah ada case ya, udah ada rumusnya ya gampang. Ya kan? Tapi ya yang lama itu ya mendapatkan ini A
per A plus B ini, ya. Anda sampai bingung bagaimana ini kok di sini jadi pangkatnya N gitu kan? Ya, saya menerangkan pangkat 2 aja masih bingung gitu kan. Oke. Padahal mah hal yang sederhana. Pokoknya dalam jangka panjang ini jadi seperti ini gitu ya. Oke. Ya, tapi itulah apa? eh, statistik ya. Oke. Ya, kita main-mainnya seperti itu gitu ya. Oke. Jadi namanya juga model stokastik ya. Jadi kita akan mencari model dari suatu proses statistik ya, oke, atau proses stokastik ya. Nah, jadi setiap proses itu macam-macam ya. Bagaimana suatu proses itu bisa kita kembangkan ke dalam suatu menjadi suatu model. Sekarang tentang variabel acak independen. Ingat ya, tadi kita sudah berkenalan di matriks 2 kali 2 bahwa yang independen itu setiap barisnya sama, bukan satu ya. Oke, sama. Setiap barisnya sama. Oke. Nah, misalkan kita mempunyai, nah sekarang kalau misalkan independen, suatu prosesnya bagaimana? Ya, oke. Kalau misalkan antrian, ya, antrian. Misalkan ini jam pertama, ini jam kedua, ini jam ke-0 gitu ya. Oke. Antrian di jam kedua itu dipengaruhi nggak banyaknya yang antri di jam kedua? Apakah dipengaruhi oleh banyaknya yang antri di jam sebelumnya? Iya, berarti itu nggak saling independen. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan nih, ya, misalkan di sini, bukan banyaknya yang antri ya, tapi banyaknya yang datang. Apakah banyaknya yang datang ke bank jam 9 sampai jam 10 itu dipengaruhi oleh banyaknya yang datang ke bank jam 8 sampai jam 9? Enggak ada, itu mah cuma siapnya yang mau datang aja gitu kan? Ya kan? Berarti kalau banyaknya yang datang, ini dua-duanya antrian. Dua-duanya ke case-nya antrian. Dua-duanya di bank yang sama. Tetapi ketika Anda menghitung banyaknya yang antri, itu tidak saling independen. Oke, jelas? Dan ketika kita menghitung banyaknya yang datang, itu baru saling independen. Ya. Nah, kemampuan itu yang harus Anda miliki. Oke, kemampuan itu yang harus Anda mengerti dari suatu proses, ya. Oke, sehingga nanti untuk pemodelan stokastiknya benar. Oke, hal lain lagi yang independen. Apakah kerusakan jalan tol di kilometer 1 sampai 2 itu dipengaruhi oleh kilometer 0 sampai 1? Enggak, ya. Mungkin aja kilometer 1 sampai 0 sampai 1 mah tanahnya bagus, strukturnya bagus, tapi waktu di kilometer 1 sampai 2 di sana banyak bekas sawah, jadi aja pada bolong-bolong hancur misalkan. Oke. Nah, itu juga independen ya. Kita akan ambil contoh itu misalkan nih di kilometer 0 sampai 1 ada 2 yang retak ya. Oke, yang retak. Kalau jalan tol retak ya harus ditambal ya pakai, ya sebenarnya tinggal dikasih itu aja, kasih aspal aja gitu ya. Oke. Ya, tapi kan tetap aja harus dikerjakan ya, nggak bisa dibiarin ya. Oke. Ada 2 titik yang rusak dari kilometer 0 ke kilometer 1. Oke. Anda bayangkan jalan tol ya. Dari kilometer 1 ke kilometer 2 misalkan ada 1 titik. Dari kilometer 2 ke kilometer 3 misalkan ada 3 titik. Oke. Nah, peluang 2 titik masuk di sini, 2 titik terjadi di situ, karena saling independen ya, maka peluang 2 titik, peluang 3 titik, peluang 4 titik di antara 0 dan 1 itu peluangnya sama. Oke, mau di kilometer pertama atau di kilometer kedua atau di kilometer ketiga peluangnya sama. Jadi yang ini banyaknya titik di sini kita kita lambangkan dengan C1. Oke, C1. Di sini menyatakan variabel acak diskrit. Di sini ya variabel acak kan yang rusaknya bisa 0, 1, 2 gitu kan? Ya. Dan 0, 1, 2 itu diskrit. Oke. Nah, jadi di sini
ini adalah si 1, berarti yang uh, kilometer yang ini adalah si apa? Si 2 gitu ya. Oke, yang ini. Dan yang selanjutnya adalah si 3 dan seterusnya sampai dengan yang ini adalah ke N, berarti si N. Di sini adalah si N gitu ya. Oke. Ingat di sini apa? Kalau misalkan peluang ya, peluang untuk si itu ada sebanyak I yang rusak, I itu bisa 0, bisa 1, bisa 2 kan? Ya. Peluangnya adalah AI. Jadi kalau A0 itu adalah peluang yang rusaknya 0. A1 peluang yang rusaknya ada 1. A2 peluang yang rusaknya ada 2. Oke. Yang mana ini lebih besar sama dengan 0, oke, untuk I-nya itu dari 0, 1, dan seterusnya, maka di sini sigma AI dari 0 sampai T hingga adalah 1, bukan 0. Ya, oke. Ini mah karena dalam satu baris ini harus jumlahnya sama dengan 1. Berarti di sini untuk A0, untuk A1, untuk A2, dan seterusnya, kalau kita jumlahkan sama dengan itulah. Jelas ya? Oke. Dan di sini variabel acak ini kita nyatakan independen. Tadi kalau barisnya sama, maka di sini setiap barisnya 0, A1, A2, dan seterusnya, ya baris kedua pun A0, A1, A2, dan seterusnya. Balik ketiga pun sama dan seterusnya. Jadi kalau bentuk seperti ini, maka itu adalah variabel acaknya independen. Oke, independen. Kalau misalkan xn-nya sama dengan cn, ya, xn-nya sama dengan c. Oke, jelas? Untuk yang independen, ya, untuk yang independen jelas. Jadi mau xn-nya itu kalau ini kan xn, ini xn plus 1. Jadi kalau yang ini representasi dari i, yang ini representasi dari j, ya. Oke, lihat indeksnya. Asalnya dari n ke n plus 1. Oke. Di sini mau i-nya 0 ke, mau i-nya 1 ke, mau i-nya 2 ke gitu kan. Untuk mencapai 0 dia tetap aja A0 gitu kan. Untuk mencapai 1 A1, untuk mencapai 2 A2 gitu kan. Maka di situ si apa? XN ini ya, independen apa si XN plus 1 di sini. Si XN plus 1 ini independen dengan X. Oke. Jadi untuk mendapatkan 0 ya itu tidak ngaruh mau dari 0 kayak mau dari 1 ya. Banyaknya kerusakan di kilometer ke-30 itu bukan karena di kilometer ke-29 ada kerusakan berapa ya, nggak ngaruh. Oke, jelas? Oke, ini adalah matriks perang transisi ketika variabel acaknya independen. Oke. Nah, terus ada hal lain lagi dalam hal kalau misalkan si 1, si 2, si 3-nya independen. Ya. Jadi di sini masih tentang jalan tol juga, ya. Oke. Yang mana untuk setiap kilometernya banyaknya yang rusak di setiap kilometernya itu saling independen. Masih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini si 1 ini menyatakan di kilometer pertama ada berapa yang rusak, si 2 untuk di kilometer pertama ada berapa yang rusak dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan case-nya adalah banyaknya yang datang ke toko atau banyak yang masuk ke bank, ya si 1 adalah 1 jam pertama, si 2 adalah 2 jam pertama dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini misalkan kita definisikan theta n itu adalah maksimum dari si 1 sampai si n. Oke, berarti kalau theta 0 itu akan sama dengan 0. Oke, theta 1 itu sama dengan si 1. Oke, theta 2 itu sama dengan maksimum dari si 1 dan si
2. Oke, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan tadi dari case ini, si satunya berapa? 2 ya. Dari kasus ini, yang rusaknya ini ada 2 kan? Ini yang rusaknya ada 2, ini yang rusaknya ada 1, di sini ada 3. Misalkan di sini ada, untuk yang keempat, di sini ada 1 lagi yang rusaknya. Ya, oke. Nah, jadi di sini si satunya adalah 2. Berarti kalau si satunya 2, maka di sini theta satunya adalah 2. 2 yang rusak. Ketika dia di theta 2 itu dia itu maksimum antara 2 dan 1. Jadi theta 2 sama dengan berapa? Maksimum 2 dan 1 sama dengan 2. Oke. Sekarang kita lihat theta 3. Theta 3 itu maksimum antara si 1, si 2 dan si 3. Gitu kan? Ya. Ini si satunya tadi adalah 2, si duanya adalah 1, si tiganya 3. 3. Maka di sini theta 3 adalah 3. Oke, jelas? Sampai sini untuk yang ini xn adalah maksimum si 1 si x. Untuk n-nya oke, dari 1, 2 dan seterusnya. Ya. Dengan x0-nya sama dengan 0, rantai Markov didefinisikan kalau misalkan untuk setiap theta n itu sama dengan xn. Kalau tadi xn-nya itu kita definisikan untuk setiap si n. Ya kan? Ya. Kalau sekarang kita definisinya beda lagi. Xn-nya untuk setiap si di mana si-nya itu bernilai maksimum ya untuk setiap theta n. Xn adalah untuk setiap theta n. Oke, beda sama yang tadi ya. Oke. Jadi di sini theta 1 adalah x1, x2 adalah theta 2 adalah x2 dan seterusnya. Oke. Theta 3 adalah x3. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia ya dari kalau misalkan di X1-nya dapat 2, mungkin nggak di X2-nya dapat kurang dari 2? Mungkin nggak? Kalau di X1-nya dapat 2, mungkin nggak di X2-nya dapat kurang dari 2? Nggak mungkin. Kalau tetap 2, mungkin seperti kasus ini. Kalau jadi 3, mungkin ketika si 2-nya 3. Jadi 4 mungkin, jadi 5 mungkin. Oke. Ketika X2-nya dapat 2, mungkin nggak X3-nya akan kurang dari 2? Enggak juga. 2 mungkin, 3 mungkin, 4, 3 mungkin, dan seterusnya kan. Ketika, nah di sini kita masuk ke sini. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ketika dia itu adanya di 0, ya, di sini masih tetap 0, ini ada. Jelas ya. Oke. Ketika di XN-nya, ketika sebelumnya XN-nya di sini adalah 1, apakah mungkin XN plus satunya adalah 0? Enggak mungkin. Mungkin 1 juga? Mungkin. Itu adalah A1. Mungkin 2? Mungkin. Mungkin 3? Mungkin juga. Oke, maka di sini jadi 0, A1, A2. Oke, dan seterusnya. Maka bentuknya akan menjadi matriks segitiga atas. Akan membentuk matriks segitiga atas untuk sukesif maksimal. Ya. Nah ini biasanya terjadi untuk apa? Untuk kalau sukesif maksima itu ya setiap periodenya itu bukan penyebelahan ya, penyebelahan setelah ini ya. Oke. Jadi case-nya itu dalam 1 jam yaitu antrian tadi masuk dalam toko. Ya, oke. Biasanya lebih banyak ke sana ya. Jadi kita akan kapasitas suatu toko atau suatu tempat layanan itu kan harus bisa
memenuhi kapasitas maksimum, ya. Oke. Kalau misalkan nih, eh, kan setiap jam itu orang yang masuk ke bank itu kan macam-macam. Apa teh? Banyaknya itu beda-beda, ya. Ada 10 orang, ada 3 orang dalam 1 jam, ada berapa orang dalam 1 jam gitu kan, ya. Nah, untuk pelayanan bagus ya kita harus menyediakan kursi untuk dia menunggu, untuk dia menjalani pelayanan dan lain sebagainya gitu kan, ya. Nah, berapa banyak kursi yang harus disediakan pada jam 0, jam 1 sampai jam 9 dan seterusnya. Oke, maka di sana yang kita cari adalah nilai maksimumnya untuk setiap jam. Seperti itu ya. Oke. Atau sama juga dengan berapa eh, apa berapa kasir yang harus disediakan. Ya. Itu juga kita ramalkan dengan kita ekspektasi, kita estimasi dengan nilai maksimum. Oke. Nah, ini untuk kasus-kasus seperti itu. Nanti juga akan Anda ya mungkin akan berurusan dengan kasus seperti itu. Oke, di mana kita akan mencari maksimumnya di antara periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga, dan seterusnya. Oke, maka bentuk peluang transisinya seperti ini. Dan ingat, karena dia saling bebas, maka peluang untuk mendapatkan 2 itu sama, gitu kan? Peluang untuk mendapatkan 3 itu sama, gitu kan? Peluang untuk mendapatkan 2 itu sama, kalau dia itu di 0 atau di 1, gitu kan? Ya, peluang untuk mendapatkan 3 itu sama kalau dia di 0 atau di 1 atau di 2 gitu kan, ya. Oke. Nah, tapi peluang untuk mendapatkan 2 kalau dia itu di 2 itu akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena ketika kita mendapatkan selain 2, maka si 2 ini akan terpilih lagi, ya kan, ya. Ketika kita punya 2 dan 1 yang mana ini peluangnya adalah A1, di sini adalah peluangnya A2 gitu ya. Maka peluang untuk mendapatkan 2 di sini adalah A1 tambah A2. Jelas? Oke. Sehingga di sini untuk A1 itu sama dengan A0 ditambah dengan A1. Oke. Peluang A2 itu adalah A0 tambah A1 tambah A2. Oke, di sini ada 0 juga ya karena dalam satu dalam satu jam itu mungkin aja nggak ada yang datang, benar nggak? Ya, oke. Dalam 1 kilometer itu ya mungkin aja 0 yang rusaknya gitu kan? Ya, jadi di sini ada si untuk nilai 0 juga. Oke, jadi di sini A1 sama dengan A0 nah, jadi di sini untuk diagonal utamanya adalah jumlah setiap A sebelumnya. Ya, oke. Diagonal utamanya. Jadi untuk ya yang pasti kalau A besar 0 itu akan sama dengan A gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Lanjutkan. Jelas untuk case suksesif maksima? Jelas ya. Oke. Nah, kalau ini baru yang biasanya di case setelah 3 jam berapa yang rusak ya. Oke. Di case inventory ya. Oke. Nah, misalkan nu n ini adalah si 1 tambah dan seterusnya sampai si n. Ya mungkin aja di jalan rusak juga ya. Tapi sekarang eh, X-nya itu berapa banyak yang rusak dari kilometer 0 sampai kilometer 4 gitu ya. Oke. Berapa jalan yang rusak. Jadi kalau misalkan ini jadi X-nya itu bukan untuk setiap si, bukan maksimum untuk setiap si juga gitu kan, ya, tapi X-nya itu adalah dari 0 ke 1, terus dari 0 ke 2, terus dari 0 ke 3 gitu kan, ya. Oke, itu adalah penjumlahan, ya. Oke, jadi di sini nuhnya menyatakan penjumlahan dari si, oke, yang mana n-nya itu bisa 1, 2 dan seterusnya, nolnya sebenarnya 0, dan mungkin ada yang rusak di kilometer titik awal gitu kan, ya. Oke, rantai Markov yang didefinisikan si xn-nya adalah nu n, ya. Jadi yang kita akan cari adalah berapa banyak yang rusak dari kilometer ke 0 sampai kilometer n. Ngerti kan?
Ya, berapa banyak orang yang datang dari jam 8 sampai jam tutup, jam 13 misalkan, atau jam 14. Oke, seperti itu. Jadi kumulatifnya, penjumlahannya, ya. Nah, itu juga dan berapa banyak produk yang rusak dari produksinya itu mulai jam 7 sampai jam 12. Ya, oke. Nah, itu berarti kan penjumlahan, ya. Jumlah antara yang rusak didapatkan pada 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga, dan seterusnya. Jelas kan? Ya. Jadi di sini nu n-nya itu adalah nu n-nya sama dengan nu n-nya itu sama dengan si 1 dan seterusnya sampai si n, yang mana nu n-nya ini akan menjadi x. Oke. Sekarang peluang, ya, di kilometer ke n+1 atau di jam ke n+1 adalah yang rusaknya ada sebanyak J, gitu ya. Oke, seperti itu. Itu uh, bersyarat, oke, ini masih umum. Pada jam pertamanya itu ada sebanyak I1 yang rusak, gitu ya. Pada jam keduanya ada sebanyak I2 yang rusak, sampai pada saat ke N-nya ada sebanyak I yang rusak. Oke. Pada saat ke N-1 ini sebelumnya itu ada sebanyak IN-1 yang rusak. Nggak tahu ya, IN-1-nya itu I1-nya, I2-nya, I3-nya, IN-1-nya sampai I-nya itu ya bisa 0, 1, 2, 3, 4 tergantung. Ya, oke. Nah, sekarang kita masukkan nih. Kita karena di sini yang saling bebas adalah C-nya, berarti kita akan kejar berdasarkan C. Oke. Sekarang xn+1 itu xn+1 itu sama dengan xn atau mu n ditambah dengan si n+1. Benar nggak? Ya, benar kan? Karena si xn ini adalah nu n, sorry, bukan nu, eta ini teh ya, eta n, ya, oke. Yang mana eta n itu adalah si 1 yang ini, eta n si 1, si dan seterusnya sampai si n. Jadi untuk mendapatkan eta n+1 kita tinggal tambah aja di sini n+1, benar nggak? Ya, si n+1, si n+1 kita tambah situ aja, nanti dapat eta n+1. Jelas? Oke, jadi kalau misalkan kita cari yang mana eta n+1 itu adalah xn+1, karena di sini eta n adalah xn. Jelas kan? Ya. Jadi di sini untuk dapatkan xn+1 yang kita butuhkan adalah xn ditambah dengan eta n. Oke. Nah, sekarang keseluruhannya xn tambah dengan eta n itu adalah sebanyak j yang rusak. Ya kan? Sampai dengan xn+1 itu ada sebanyak j katanya kan, gitu kan? Oke. Jadi di sini xn+1 itu sama dengan j, ya sama aja sama yang ini kan? Jelas? Oke, nah jadi karena xn+1, oke, sama seperti di xn ini ada berapa yang rusaknya? I. Jadi di sini xn+1 itu xn+1 itu sama dengan I ditambah dengan si n+1 tambah sama dengan J. Maka di sini si n+1 sama dengan J dikurangi, jelas? Jadi kurangi I. Jadi di sini si n+1 sama dengan J kurangi. Oke. Sekarang yang X1 ini sama aja dengan yang tadi ya. Yang X1 mah nggak ada pengurangnya karena baru 1 langkah ya. Oke, X1 jadi di sini yang untuk nilai X1 ini adalah C1 sama dengan I1 sama aja ya. Nah, terus sekarang ketika dia C2 itu adalah I2 dikurangi dengan I, jelas? Sorry, dikurangi dengan I1 gitu ya. Jelas kan? Ya, sama seperti tadi logikanya ya. Untuk Cn itu adalah Cn-nya kan I dikurangi yang sebelumnya kan? Tadi juga kan adalah I n min
1. Kita dapat seperti ini. Oke. Nah, kita dapat seperti ini untuk setiap C-nya. Dan ingat, yang independen itu adalah C-nya, bukan X. Ya. Kalau X-nya dependen, kalau I-nya C-nya independen. Oke. Makanya kita kejar dulu bentuk C-nya, bentuk peluang dari C-nya kayak gimana. Oke. Bentuk peluang C-nya itu seperti ini. Nah, di sini baru kita bisa menerapkan bahwa setiap C itu adalah independen. Sehingga kalau independen bersyaratnya ini hilang, dan enggak? Ya. Jadi sehingga di sini C n plus 1 sama dengan J min 1. J min I. Ya. Oke. Nah, dari sini ya, yang mana I itu adalah miliknya Xn sama dengan 1. Benar nggak? Sorry, Xn sama dengan I kok 1 terus. Ya. Oke. Dan J ini miliknya Xn plus 1. Maka dari sini kita dapatkan peluang Xn plus 1 sama dengan J dengan syarat Xn sama dengan I. Oke. Nah, sebenarnya ini juga yang melandaskan Markov property atau apa? Yang kemarin, yang menjadi landasan definisi Markov ini ya ini hal seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Jadi di sini kita punya oke, di sini untuk yang mana Xn plus 1 itu adalah C 1 sampai dengan Cn plus 1 akan sama dengan J. Oke. Di sini ini adalah kalau misalkan J-nya lebih besar dari I, ya, itu ada nilai peluangnya kan? Lebih besar sama dengan I, itu ada nilai peluangnya. Nilai peluangnya kita tulis dengan A, J dikurangi I. Oke. Kalau J-nya sama dengan I berarti A0. Oke. Kalau J-nya sama dengan 1 dan I-nya adalah 0, maka dia A1. Oke. Kalau kalau J-nya itu sama dengan 7 dan I-nya sama dengan 6, maka itu juga A-nya jadi A1. Jadi ketika dia dari 7 ke 6, sorry, terbalik. Dari 6 ke 7 gitu kan, yang rusak, itu peluangnya sama aja dengan rusak dari satu ke masa rusaknya jadi berkurang. 1 ke 2. Oke, ini sama aja. Ya. Oke, seperti itu. Jelas? Ya. Nah, berdasarkan hal seperti ini, matematik peluang transisinya seperti ini. Oke, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Oke. Dari 1 ke 1 itu sama juga dengan dari 0 ke 0, itu sama juga dengan dari 2 ke 2, yaitu A. 0. Oke. Dari 0 ke 1 bertambah 1, di sini berarti A1. Dari 1 ke 2 juga bertambah 1, A1 juga. Dari 2 ke 3 juga bertambah 1, jadi A1 juga. Oke. Nah, terus dari 0 ke 2 ini bertambah 2 jadi A2. Dari 1 ke 3 itu bertambah 2 juga jadi A2. Dari 2 ke 4 nanti di sini juga A2. Seperti itu. Jelas? Oke. Nah, jadi ketika kondisinya adalah jumlah parsial, bentuknya segitiga atas juga, tapi dengan peluang seperti ini. Ya, jadi peluangnya ngegeser. Oke, jelas? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada dong. Yuk. Kalau misalkan seperti ini, ya. Kalau misalkan terbatas, misalkan n-nya itu di 5, kan ini jumlahnya harus 1. Oke lah, jumlah yang atas itu 1. Yang ini hilang dong A5-nya. Jadi nggak 1. Jadi gimana tuh? Jadi untuk yang ini, kalau misalkan peluangnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini ya, nggak hilang ya, tapi jadi jumlah. Dia depannya itu ini yang kelima ya. Oke. Yang ini masih A5 gitu ya. Oke. Yang ini adalah A besar 4. Yang mana
A besar 4 itu adalah sama dengan A 4 ditambah dengan A plus. Jadi jumlahnya kalau tadi adalah di diagonalnya, kalau sekarang di belakang. Kalau dia terbatas gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah A5, A4, A3, ini A2, ini A1, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini yang ini adalah 4 tambah 5 yang A3 itu A3 berarti di sini adalah A3 tambah A4 tambah A5. Seperti itu ya. Oke. Jadi di akhirnya ya yang merupakan peluang penyebelahannya karena setiap barisnya tetap harus satu. Jelas? Oke, karena yang tampil di sini adalah infinite atau tidak terbatas, ya. Tapi case kita bisa aja terbatas kan, ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kalau tadi kita ngomong tentang independen, ya. Oke. Nah, sekarang random walk. Random walk itu berarti dia akan secara random atau secara acak dia akan berjalan. Kalau berjalan jaraknya jauh nggak? Nggak. Nanti sukses run, ya. Kalau dia nggak sukses dia akan berlari, jadi jauh. Jadi istilahnya kayak gitulah, ya. Oke. Jadi di sini karena random walk, maka dia akan berjalan atau dia akan berpindah, tapi berpindahnya cuma satu ke kanan atau satu ke kiri. Oke. Tapi perpindahannya itu secara random, bisa pindah ke kiri atau pindah ke kanan. Ya. Bisa berkurang atau bertambah, tapi hanya satu-satu. Kalau kurang cukup kurang satu, kalau tambah tambah satu. Oke. Nah, jadi di sini untuk suatu keadaan n plus satu maka keadaannya seperti ini, ya. Dengan matriks peluang transisi seperti ini, jadi proses ini mencapai keadaan nol sebelum mencapai keadaan n. Oke, ya. Jadi di sini ada proses di sini dia akan terserap di nol, ya kan? Ya. Dan dia akan terserap di n. Ya. Tapi ketika dia satu, dia akan secara random berpindah ke nol atau ke dua, karena dia harus pindah. Ceritanya gitu, ya. Oke. Ini cerita harus pindah. Ada cerita bisa tetap ada, ya. Oke. Nah, ketika dia kalau misalkan di sini ya kita akan masuk ke gambler's ruin. Kalau berjudi nggak ada istilahnya seri. Ceritanya menang atau kalah. Oke. Ketika dia menang, peluangnya sebanyak P, asalnya satu, dia akan mendapatkan jadi dua. Jadi dua. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Ketika dia kalah, asalnya punya $1 akan menjadi $0 dengan peluangnya adalah Q. Oke. Nah, misalkan peluangnya sama. Ketika dua, dia akan menjadi tiga dengan peluang P, dan ketika dua akan menjadi satu, karena dalam satu kali main taruhannya $1, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ketika dia itu duitnya habis, ketika uangnya habis, maka uangnya akan menjadi nilainya 0. Ketika uangnya habis, itu adalah kehancuran untuk penjudi itu. Benar nggak? Maka kehancuran untuk peneliti itu ketika di sini peristiwanya terserap di keadaan nol, maka di sini sebelum mencapai keadaan n, maka disebut kehancuran penjudi atau gambler ruin. Berarti kan? Jadi dia itu bisa terserap di nol, bisa terserap di n gitu kan, ya. Kalau n ya udah maksimum, udah segitu dia nggak boleh main lagi, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tapi kalau terserap di nol itu gambler's ruin. Ya kalau terserap di n itu si gamblersnya menang gitu ya kali ya. Tapi biasanya kita nggak hitung itu ya. Buat apa? Ngitung peluang menang. Ya, ya kan? Kalau kalau misalkan mau melakukan sesuatu kan
Peluang menang nama nggak usah dihitung, yang harus dihitung peluang kalah,nya, peluang gagalnya yang harus kita hitung, itu kan? Ya, peluang menang mah ya nikmatin aja, ya kan? Seperti itu ya. Jadi ya karena setiap proses, setiap keadaan biasanya ya yang dilihatnya itu ya ruinnya, gagalnya, ya. Oke, jadi si Gambler's Ruin ini ya banget digunakan. Sekarang kita lihat kalau misalkan ini awalnya dari K, misalkan ya kejadiannya seperti ini. Sebelum dia menuju N, berarti di sini adalah sekali, dua kali, tiga kali main, empat kali main, lima kali main, enam kali main, T-nya adalah ketujuh kali main, gitu ya. Oke, pertama menang, kedua kalah, ketiga kalah, keempat menang lagi, kelima kalah, keenam kalah, ke T kalah. Udah, bangkrut. Oke, nah seperti itu ya. Contohnya seperti ini, di mana hal ini menunjukkan bahwa dia mencapai nol sebelum dia mendapatkan N. Oke, proses. Nah, jadi di sini bisa aja ketika dia menang itu adalah peluangnya sebanyak P, dan ketika kalah itu sebanyak peluangnya sebanyak Q, ya. Jadi di sini ceritanya menang, menang, kalah, menang lagi, kalah lagi, kalah, 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 kalah. Ya, oke. Ini ada yang cepat maksudnya gitu ya. Oke. Ada yang di dua, tiga. Ada yang kalah setelah empat kali main gitu ya. Kalau modalnya itu sebanyak K gitu ya. Sebanyak K juga bisa kalahnya itu sebanyak 5, 6, 7, 8 kali main ya. Yaitu tergantung ya apa tadi peluang-peluangnya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi dalam Gambler's Ruin ini, misalkan T kayak kemarin ya, kayak kemarin. T adalah proses acak pertama kali mencapai nol atau N. Kalau kemarin yang tugas Anda itu mencapai nol atau 2 kan? Ya, oke. Nah, karena dia terserap di nol atau di 2. Kalau di sini terserapnya bisa di nol atau di N. Ya, oke. Peristiwa X T ya. T-nya ini adalah N, yang mana N-nya itu ya itu T-nya ini N-nya itu jadi T besar gitu ya. Peristiwa ini XN sama dengan nol atau XT sama dengan nol disebut peristiwa kehancuran penjudi atau gambler's ruin. Oke. Okay? Dengan peristiwa yang dimulai dari keadaan K. Oke. Okay? Jadi di sini X0-nya dimulainya adalah keadaan K ya. Terus di sini hancurnya ya di keadaan nol gitu ya. Oke. Okay. Setelah T lah K. Oke. Okay. Nah ini ya bisa aja suatu perusahaan gimana bisa dalam uh, berapa tahun dia akan bangkrut seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, jadi di sini kalau misalkan seperti ini ya, karena yang karena di sini yang ada nilai peluangnya hanya dua ya, dimanapun sampai n pun hanya di sini dan di sini, yang lainnya nol kan. Oke, okay. Yang dua di sini dan di sini yang lainnya juga nol kan. Yang tiga ya selanjutnya di situ yang lainnya nol. Lihat, kalau untuk satu key-nya itu untuk nol dan p-nya untuk dua. Oke, okay. Jadi key-nya itu untuk kalau misalkan di sini I atau N ya. Di sini adalah K ya, oke. Okay. Jadi kalau K-nya sama dengan satu ya, maka dia apa peluang Q itu berlaku untuk K min 1. Jelas? Dan peluang P berlaku untuk K plus 1. Oke. Okay. Nah, sehingga di sini UK itu sama dengan P dikali UK plus 1 gitu kan? Ya. Ditambah dengan Q dikali dengan UK min 1. Jelas ya? Ini sama seperti kemarin. Yang tentang tikus, kemarin yang tentang mau nikah gitu ya. Ya, oke. Contoh-contoh sebelumnya ya. Oke, jadi di sini K-nya dari 1 sampai N-1 ya. Oke. Terus U-nya sama dengan kalau U0-nya sama dengan 1 dan UN-nya sama dengan 0. Kalau dia udah di N, nggak mungkin dia akan mendapatkan 0 gitu kan? Ya. Kalau dia udah bangkrut, ya bangkrut udah 1 gitu kan? Ya, oke. Nah, untuk perhitungan ini karena K-nya banyak nih,
K-nya dari 1 sampai N-1, maka kalau satu-satu ya nanti akan kita mempunyai kombinasi linear yang banyak, ya, dari ya itu yang banyak juga gitu ya, kita akan lihat nanti ya. Untuk mempermudah kita misalkan suatu XK, ini XK itu untuk mempermudah aja ya. Oke. XK adalah UK dikurangi dengan UK min 1. Oke, kita definisikan XK sama dengan UK dikurangi dengan K min 1. Oke. Jadi itu adalah peluang ke K dikurangi dengan peluang sebelumnya. Oke. Nah, terus di sini kita juga tahu bahwa kita juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa P tambah Q sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan, nah terus yang UK pun, kalau UK itu sama dengan 1 dikali UK, gitu kan? Ya kan? Nah, karena 1 itu adalah P tambah Q, maka kita boleh satunya kita ganti sama P tambah Q, boleh? Boleh. P tambah Q dikali UK, gitu kan? Ya. Jadi UK itu sama dengan PUK ditambah dengan QUK. Oke. Ini adalah UK, terus ada UK yang lainnya kan? Ya. UK yang lainnya adalah PUK plus 1 ditambah QUK plus min 1. Ini yang tadi ya. Oke. Jadi di sini yang ini nih, ya. PUK ditambah dengan QUK, oke. Ini, ya kan? Sama dengan ini. Sama dengan PUK plus 1 ditambah QUK min 1. Yang ini. Oke, jelas? Oke, setelah ini maka di sini kita luas kanan dan kirinya kita kurangi PUK tambah QUK gitu ya. Oke. Jadi kalau kanan dan kirinya kita kurangi PUK tambah QUK, maka yang kirinya akan menjadi 0, yang kanannya akan jadi PUK plus 1 dikurangi dengan PUK, ya terus dikurangi dengan QUK ditambah QUK min 1. Jelas? Oke, dari sini kita keluarkan P-nya, jadi didapatkan UK plus 1 dikurangi dengan UK, yang ini dikurangi dengan Q, ya karena ini positif ya. Oke, jadi di sini kalau misalkan ini negatif, nanti negatif kali negatif kan positif gitu kan, ya maka yang ini jadi negatif. Q UK dikurangi dengan UK min 1. Oke, jelas flow-nya? Flow-nya dulu aja ya. Oke, nah kita dapat seperti ini ya. Kita akan masukkan untuk setiap K-nya, dari 1 sampai N kan? Ya, oke. Berarti di sini kalau misalkan K-nya 1, berarti di sini P kali U1, 1 tambah 1 U2 gitu kan? Ya. Dikurangi dengan U1 gitu. Dikurangi dengan Q U1, di sini adalah U kurangi U0. Gitu kan? Untuk K-nya sama dengan 1. Ini untuk K-nya sama dengan 1. Oke. Ini K-nya sama dengan 2. Ini K-nya sama dengan 3 dan seterusnya sampai dengan K-nya sama dengan N-1. Oke, ini pakai yang sebelumnya yang ini. Oke, di sini juga ada yang ini. Yang tadi kita udah dapatkan. Jelas? Oke. Tadi sebelumnya XT itu sama dengan UT, terus XT sama dengan UK dikurangi K min 1. Oke, ya. XK sama dengan UK dikurangi UK min 1. Oke. Kalau misalkan untuk yang ini, U2 dikurangi dengan U1. Berarti itu adalah X2. Oke, jadi di sini kalau X2 itu sama dengan U berapa? Dikurangi U1. Kalau X1 berapa? X1. U1 dikurangi U0. U1 dikurangi U0. Ini adalah X1. Jelas? Oke. Kalau misalkan X4 adalah U4, U3. Yang ini U4 dikurangi U3 itu adalah X. Jelas?
Oke, jadi kita punya seperti ini, P dikali X2, P dikali dan seterusnya. Oke, kita punya seperti ini. Oke, dari sini kita akan ya dapatkan bahwa ya karena ini sama dengan nol ya, semuanya sama dengan nol ya. Oke, karena sama dengan nol, kita bisa luas kiri dan luas kanannya dikali apa, dibagi apa, dikurang apa, ditambah apa gitu kan? Ya, oke. Jadi kita punya nol sama dengan P X2 dikurangi dengan Q X1. Berarti untuk mendapatkan X2 itu kanan kiri kita tambahkan dengan Q X1, berarti di sini adalah Q X1 gitu kan? Ya, di sini masih ada P-nya, berarti di sini X2 itu sama dengan Q dikurangi per P X1. Jadi dapat seperti ini. Jelas? Oke ya. Nah, yang ini ya sama aja nih ya kan sama-sama seperti ini sampai yang terakhir juga sama kan ya. Sehingga kita dapatkan X3 sama dengan Q per PX2, X4 sama dengan Q per PX3 dan seterusnya sampai dengan XN sama dengan Q per PXN min 1. Jelas kan? Oke. Nah, sekarang si X2-nya ini X2-nya ini kan dia itu Q per P dikali dengan X1, ya kan? Kita masukkan ke sini, maka dia akan jadi Q per P pangkat 2 dikali X1. Si X3-nya, ya kan? Oke. Si X3 yang ini, kan ini nih, Q per P pangkat 2 X1, ya kan? Maka X4-nya adalah Q per P pangkat 3 X1. Dan seterusnya, sehingga di sini untuk XK itu sama dengan Q per P pangkat K-1 dikali X1. Oke, jelas? Oke ya. Nah, sekarang ya ini kita simpan dulu ya. Oke. Kita akan gunakan lagi nanti ya. Kita harus cari dulu X1-nya ya. Kita harus cari dulu X1-nya nah di sini ya. Oke. Nah, di sini oke, kalau misalkan karena U0 itu sama dengan 1, karena U0 itu sama dengan 1, tadi kan kalau dia udah dari 0 ya, dia pasti akan peluangnya adalah 1 karena dia tetap di situ ya. Oke. Maka kita dapatkan seperti ini. Untuk X1 itu sama dengan U1 sama dengan U0 ya. Ini akan sama dengan U1 dikurangi 1. Jelas ya. Oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan apa? Yang X2 itu sama dengan U2 dikurangi dengan U1 di sini ya. Oke. Ini akan sama dengan bentar, ini akan jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini X1 gitu ya. Oke. Kita tambahkan X1 di sini ya. Maka di sini akan menjadi U1 dikurangi 1 gitu ya. Oke. Terus ditambah dengan U2 dikurangi U1 gitu ya. Oke. Ini nggak usah pakai kurung. Oke. Yang di sini U1-nya minus, yang di sini U1-nya plus gitu kan? Ya. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa dia U2 dikurangi 1. Jadi X1 plus X2 itu adalah U2 dikurangi 1. Itu berlaku untuk yang lainnya, untuk yang kalau X3-nya seperti ini ya. Kita tambahkan di sini adalah X1 tambah X2 gitu ya. Oke. Nah, itu akan menjadi U3 dikurangi 1 ya. Oke. Dan seterusnya sampai dengan kalau misalkan X1 plus sampai dengan Xn itu adalah UN dikurangi 1 ya. Tapi tadi UN-nya berapa tadi teh? UN-nya sama dengan peluang dia akan menuju 0 kalau dia udah ada di N adalah 0 kalau udah N. Ya, nggak akan bangkrut tuh udah N. Ya kan? Oke. Nah, maka di sini adalah 0, maka ini akan sama dengan min 1 juga. Oke. Nah, sehingga untuk seberang nilai K bisa kita dapatkan adalah UK ya. UK yang ini. Oke, kita akan dapat seperti ini. Oke, kita dapat ini, kita akan lihat di sini UK sama dengan
Jadi di sini min 1 pindahin ke sini jadi plus 1 ya. Sorry, kanan kiri kita tambah dengan plus 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini 1 gitu. Ditambah X1 sampai dan seterusnya sampai dengan X. Nah, oke, seperti itu. Untuk yang satu ini satu tetap X1 ini satu. Nah, kita pakai yang tadi ya. Oke, mana? Untuk yang X3 itu sama dengan sorry, X2 sama dengan Q per P dikali X1. Berarti di sini X2 sama dengan Q per P dikali X1. Oke. Nanti yang X3-nya sama dengan Q per P pangkat 2 dikali X1. Oke. Sampai dengan yang XK-nya adalah Q per P pangkat K-1 dikali dengan X1 dari yang sebelumnya. Ya. Oke, ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan seperti ini semuanya X1 kan? Pengalinya ya, X1-nya bisa keluarkan kan? Jadi 1 ditambah dalam kurung 1 plus Q per P dan seterusnya sampai Q per P pangkat K-1 dikali X1. Oke. Nah, dari sini ya, kalau misalkan ini simpan dulu, ya, ini simpan dulu, ya, kita dapat ini, ya, kita hitung untuk yang U-nya sama dengan untuk yang UN, ya, yang mana UN-nya sama dengan 0 gitu ya, oke. Jadi di sini kalau untuk UN, ya, UN-nya di sini UN kan sama dengan 0 gitu kan, ya, oke. UN sama dengan 0. Di sini pangkatnya harus sampai N-1 kan, kalau karena di sini kalau dia itu sampai K, di sini pangkatnya K-1, oke. Ketika dia UN berarti N-1. Jelas ya? Oke. Jadi 0 sama dengan dan seterusnya ya. Kita cari X1-nya di sini. Oke. Berarti kalau di sini 0 ya. Oke, ingat yang ini ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan -1 gitu kan? Ya. Jadi di sini adalah -1 gitu ya. Oke. Karena ini kali ini dengan X1-nya ya. Oke. Jadi ruas kiri dan kanan kita bagi dengan yang ini. Ya kan? Jadi dibagi dengan 1 plus Q sampai Q per P tambah dan seterusnya sampai Q per P pangkat N-1. Jelas sampai sini? Jelas. Ini adalah untuk X1. Oke. Sehingga kita kembalikan ke yang ini, ya, ke yang ini. Ini saya tulis lagi UK sama dengan 1 tambah Q per P ditambah dan seterusnya sampai dengan Q per P pangkat berapa? K-1 dikali dengan X1 gitu kan? Ya, oke. Nah, kalau X1-nya kita masukkan ke sini, oke, X1-nya kita masukkan ke sini, maka UK ini akan sama dengan ya. Di sini sorry. 1 plus Q per P ditambah dan seterusnya sampai dengan Q per P pangkat K-1 gitu ya. Oke. Dikali dengan oke, X1-nya masuk sini. 1/1 berarti yang ini aja ya. Oke, nggak usah ya. Jadi di sini ada pernya gitu kan. Ya, oke. Dibagi dengan oh jadi minus ini. Jadi minus kan? Ya, sininya jadi minus kan? Ya kan? Jadi ini minus gitu kan? Jelas ya? Oke. Dibagi dengan yang bawahnya ini 1 plus Q per P dan seterusnya sampai dengan Q per P-nya. Tapi kalau yang ini mah pangkatnya adalah N besar -1. Jelas ya? Ya. Jadi dapatnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah seperti ini kita punya sifat jumlah deret geometri. Ya. Kita pakai lagi sifat-sifat yang dihasilkan oleh orang-orang matematik. Ya, oke, oleh orang-orang kombinatorik ya. Oke. Jadi dalam sifat deret geometri itu ya, kalau misalkan kita punya penjumlahan seperti ini ya, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N-1 ya, itu adalah seperti ini. Oke. Nah, kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini ya, kalau misalkan, oke, sebelumnya
P tambah Q-nya dulu setengah. Ini dulu yang gampang dulu ya. Oke. Jadi di sini setengah bagi setengah berapa? Setengah bagi setengah satu. Jadi di sini satu tambah satu dan seterusnya. Yang ini pun satu kan? Ya kan? Seterusnya sampai satu. Berarti di sini yang atasnya ada sebanyak apa? Satunya ada berapa? Ada sebanyak K. Karena yang ini, yang Q per P-nya ini ada sebanyak K min satu, benar nggak? Ya, ditambah satu yang ini. Jadi nanti yang atasnya ada sebanyak K. Yang bawahnya sama juga ada sebanyak N. Ya, ada sebanyak N besar. Jadi kalau misalkan di sini adalah apa? Untuk satu, oke, untuk yang ini, kalau misalkan ini untuk yang atas saja ya, yang ini untuk yang atas doang ya, oke, untuk yang atas doang case-nya, untuk yang ini doang, ya, oke, untuk yang atas doang, di sini ketika dia itu P-nya sama dengan Q atau P per Q-nya sama dengan satu, maka didapatkan K, gitu kan, ya, oke, ketika dia itu P-nya tidak sama dengan Q, maka kita pakai yang ini, oke, kita pakai yang ini. Oke, di sini deretnya adalah A tambah R. Oke, kita identifikasi apa A-nya, apa R-nya. Oke, A-nya adalah ini mulai dari berarti A-nya sama dengan satu, gitu kan? Ya, ya, ya. Nah, terus sekarang eh ini kalau ini kali satu semua kan, bisa kan? Ya, maka R-nya adalah R-nya ini mulai dari pangkat satu, pangkat 2 dan seterusnya sampai pangkat N-1. Kalau di sini R-nya pangkat satu dan seterusnya sampai K-1. Berarti sama kan seperti tadi kan? R-nya apa? Q, Q per P. Q per P. Gitu ya? Oke. Nah, terus di sini kalau di sini pangkat oke, berarti berdasarkan ini maka akan sama dengan A satu yang ini aja saya tulis di sini ya. A dikali dengan uh, 1 per R pangkat N, berarti di sini N-nya adalah K gitu kan? Ya, dibagi dengan 1 min R. 1 min R gitu ya. Oke, hanya kita ganti dengan angka 1, berarti di sini 1 R-nya adalah Q per P, oke, pangkat K di sini, dan ini adalah Q per P gitu kan? Ya, oke. Nah, sekarang ya kalau dikali 1 ya ini juga kan? Ya, jadi kita dapat 1 dikurangi dengan Q per P pangkat K dibagi dengan Q per P. Oke, jelas? Oke ya. Nah, ini untuk yang atas saja ya. Sehingga kalau misalkan dia UK, nah ini komplit ya. Komplit. Jadi UK-nya, yang ini UK-nya adalah yang pertama 1 dikurangi dengan K per N. Kalau P-nya sama dengan Q ya. Oke. Jadi ini adalah 1 dikurangi K per N. Ini akan sama dengan aja dengan N per N dikurangi dengan K per N. Gitu kan? Ya, ini akan sama dengan N min K dibagi dengan N, sama aja dengan N. Oke, itu kalau kita akan mencari UK kalau P dan Q-nya sama. Oke, jadi rumusnya gampang. Ketika P dan Q-nya sama, ya, dan si gamenya itu misalkan akan berakhir kalau kita mendapatkan $10.000, ya, oke, berarti N-nya adalah $10.000, ya, dikurangi dengan kita akan berhenti di langkah ke 1.000 misalkan, berarti dikurangi dengan 1.000 dibagi dengan 10.000 itu adalah peluang. Oke, nah jadi ya gitu ya, oke, nah jadi ini ya setelah sekian, belum yang satu lagi, kalau P-nya tidak sama dengan Q, ya, oke, maka kita dapatkan 1 per, ya, yang ini yang atas dulu tadi berapa? 1 min Q per P pangkat K dibagi dengan 1 min Q per P gitu ya. Oke. Ini untuk yang pangkat K-nya ya. Untuk yang bawahnya, untuk yang ininya kan ini untuk yang atas pangkat K. Untuk yang bawah pangkat N. Oke. Berarti di sini adalah
dibagi dengan gitu kan ya, 1 min Q per P pangkat N besar dibagi dengan 1 min Q per P. Oke, jelas kan? Ya, oke. Yang ini habis, ya yang ini 1 min Q, nah yang ini juga, oke gitu kan? Sisanya tinggal yang ini sama yang ini ya. Jadi dia itu adalah 1 dikurangi dengan Q per P pangkat K dibagi dengan 1 dikurangi Q per P pangkat. Ya. Oke, jadi kalau misalkan P-nya berapa, Q-nya ini akan sama dengan ini, ya itu mudah kok. Ya, yang ini aja, jadikan 1 dikurangi dengan Q per P pangkat N ya. Oke, nanti bisa dapat seperti ini ya. Nah, jadi ketika Q-nya berapa, misalkan peluang menangnya tinggi ya. Peluang menang itu Q atau P tadi? Peluang menang itu adalah P ya. Oke. Misalkan peluang menangnya adalah 0,6. Peluang gagalnya adalah 0,4. Berarti di sini untuk menghitung berapa saya akan modalnya akan habis gitu ya. Oke. Modal saya akan habis di setelah periode ke-5. Itu adalah 0,4 bagi 0,6 pangkat 5 dikurangi dengan 0,4 dibagi dengan 0,6. Oke, kalau modalnya 10 berarti itu udah dapat 10.000 dolar, udah aman gitu kan. Ya, misalkan di sini ada 10 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,4 per 6 per 0,6 pangkat 10. Oke, tinggal hitung aja kalau bahasa. Nah, jadi di sini ya, kalau tadi kita ngitung-ngitung tentang peluangnya, ya, oke. Nah, sekarang kita akan ngitung tentang durasi rata-ratanya. Kita lakukan sama halnya seperti U tadi, ya. Tapi kita akan tahu ya dari awal bahwa untuk mencapai ke suatu, jadi langkahnya itu selalu ada langkah pertama, gitu ya. Oke. Langkah pertama itu bisa aja dari K atau kalau di sini dari I ya ceritanya ya. Oke. Dari I langsung ke nol ya. Dari I oke. Dari berarti I-nya ini mah khususon ya. Yang langsung ke nol itu hanya ketika dia I-nya 1 ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan di sini ada pokoknya ada minimal 1 langkah lah untuk berpindah gitu ya. Oke, minimal 1 langkah untuk berpindah. Betul kan? Ya. Nah, tapi setelah pindah dia akan berada di kondisi I plus 1 gitu kan? Ya, oke, akan berada di kondisi I plus 1, peluangnya adalah P dan banyaknya langkah adalah VI plus 1. Ya. Setelah 1 kali pindah, dia akan berada di I min 1 gitu kan? Ya, dengan banyak langkahnya adalah VI min 1 dan peluangnya adalah Q. Ini sama seperti yang kemarin. Jelas ya? Oke. Nah, jadi dari sini, oke, langkah akan terhenti jika mencapai keadaan 0 dan N. Oke, jelas ya. Oke. Di sini, kalau misalkan dia sudah mencapai 0, maka dia nggak mungkin melangkah lagi kan? Jadi banyaknya langkah kalau dia mencapai 0, sudah mencapai 0 adalah 0, dan banyaknya langkah kalau dia sudah mencapai N adalah 0 juga. Oke. Nah, kita untuk dapat V-nya, untuk dapat rumus V-nya, ya, rumus berapa langkahnya ketika dia startnya di mana, gitu kan? Kan kita yang ingin kejar itu kan, ya, oke? Ini adalah misalkan dulu P, nah ini mah misalkan yang sama dengan dulu lah, ya, oke? Misalkan supaya mudah, P sama dengan Q, sama dengan setengah. Nanti P per Q-nya sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sama seperti tadi ya yang ditanyakan, XK sama dengan VK dikurangi dengan K min 1. Ini hanya untuk mempermudah aja. Ya, oke. Nah, terus di sini sehingga di sini sama tadi itu P-nya udah diketahui setengah, Q-nya udah diketahui setengah, sehingga di sini VK, oke, VK-nya itu sama dengan setengah tambah setengah kali VK. Ini kan 1 nih, ya kan? Maka di sini VK sama dengan setengah VK ditambah dengan setengah VK. Oke, ini sama seperti yang tadi, ini didapatkan dari sini, dan kita yang dari atas ini kita juga masukkan ke sini. Oke,
Seperti itu. Ini VK, ini K, I-nya kita ganti dengan K, jadi 1 ditambah, tadi P-nya setengah, setengah. VK plus 1, di sini I plus 1, kita ganti I-nya sama dengan K, gitu kan? Ya, oke. Ditambah dengan Q-nya juga setengah, ya. Jadi kalau Q-nya setengah, di sini adalah setengah dikali dengan VK min 1, ya. Di sini, ya, I-nya tadi K, ya. Oke. Dapat seperti ini, ya. Setelah dapat seperti ini, eh, yang satu ini kita ke kiri kan, gitu. Sorry, kanan kiri kita kurangi dengan min 1, kita kurangi dengan 1 gitu kan, ya, oke. Terus kanan kiri kita kurangi dengan setengah VK tambah setengah VK, oke. Jadi kalau ngomong pindah ruas, mah ini ke kanan lah, gitu ya, oke. Dengan hal sama seperti U tadi kita dapatkan di sininya min 1, di sininya seperti ini, oke. Kalau misalkan nanti masih P-nya tidak sama dengan Q-nya, berarti P-nya tidak sama dengan Q-nya. Ini masih untuk P dan ini masih untuk Q, gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini P-nya setengah, kita permudah dulu aja, ya. Oke, kita dapat seperti ini tadi, ya. Oke. Kita masukkan untuk K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3 sampai dengan N min 1, ya. Kita dapat seperti ini. Oke. Nah, ini untuk karena kita tadi mendefinisikan X, ya, XI sama dengan VI dikurangi dengan VI min 1 tadi kan, ya, maka kita dapatkan seperti ini udah di X2, yang ini jadi X1, gitu ya. Oke, sama seperti U, oke, dapat seperti ini, lanjut ya. Oke, karena ini udah sama persis seperti U kan, bedanya kalau yang U itu depannya 0, kalau ini depannya min 1, bedanya di sana. Oke, nah terus di sini, oke, ini tadi kita dapat seperti U juga gitu ya. Jadi di sini gini ya. Setengah, sorry, X2 dari sini min 1 sama dengan setengah X2 dikurangi dengan setengah X1 itu akan sama dengan setengah X1 dikurangi dengan 1 sama dengan setengah X2. Ini akan sama dengan X2-nya itu, oh sorry, biarin aja setengah X2-nya seperti ini kan, ya, oke. Nah sekarang setengah X2 ini kita ganti sama yang ini, boleh kan? Boleh ya, oke. Jadi didapatkan di sininya masih min satunya masih di depan gitu ya, kita masih luas depan kan. Ini adalah tadi ada min 1 di sini kan, asal min 1 dikurangi dengan 1 lagi jadi min 2 ya, oke. Ini min 2 dikurangi dengan setengah X1. Ya ini X1-nya tadi dari X1-nya itu dari ya ini ya. Oke. Nah, ini min 1 yang ini nanti bertambah dengan min 1 yang ini nanti akan menjadi min 2. Oke. Pahami ya? Oke, setelah itu kita dapat seterusnya untuk X1 sampai dengan Xn ya. Oke. Sehingga di sini XK itu sama dengan ya XK itu yang mana aja gitu ya. Oke. Sama dengan X1-nya masih ada kan? Ya. Jadi XK sama dengan X1 dikurangi dengan 2K min 1 gini atau ya. Oke. Kalau misalkan kita punya XK gitu ya, K-nya sama dengan K, oke. Ini sama dengan kalau di sininya 3, di sini min 3 kan? Ya. Kalau di sininya untuk XK kita punya di sininya min untuk XK, oke, XK berarti naik turun 1 ya. Min K min 1 gitu ya. Oke. Nah, terus di sininya adalah setengah XK itu sama oke dikurangi dengan setengah X1 gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini min K min 1 didapatkan ini. Kalau misalkan kita cari XK-nya, XK-nya itu adalah yang ini pindah ruas jadi setengah X1. Nah, ini masih setengah ya. Oke, setengah X1 dikurangi dengan K min 1 gitu ya. Oke, nah terus sekarang semuanya dibagi 2 berarti tinggal X1 yang ini K min 1, oke.
Ini jadi, sorry, semuanya dikali 2 ya. Oke. Jadi supaya di sini jadi XK, luas kiri dan kanan dikali 2, dikali 2. Ini jadi tinggal X1 gitu kan. Gitu kan? Dikurangi dengan 2K min 1. Itu X kan. Oke. Lanjut ya. Oke. 5 menit lagi. Ya. Oke, sama dengan yang tadi ya. Di sini kalau V nolnya sama dengan 0, ya, karena kalau kita udah mencapai 0, tidak akan melangkah lagi kan? Berarti V nolnya sama dengan 0, maka di sini X satunya sama dengan V satu, gitu kan? Ya, oke. Nah, terus sekarang kalau ini mudah ya. X satunya V satunya kita masukkan ke sini, maka X1 tambah X2 itu akan sama dengan V2, jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang yang ininya kita masukkan ke sini, oke? Sehingga didapatkan X1 tambah X2 tambah X3 sama V3 gitu kan, ya, dan seterusnya ya didapatkan X1 sampai dengan XK sama dengan VK. Oke. Nah, jadi di sini setelah kita dapat atau VK-nya itu sama dengan K K dikali dengan V1, ya. K dikali dengan V1 dikurangi dengan 2 kali yang ini nih, ya, VK yang ini, ya. Oke, jadi ini XK-nya kita masukin ke sini ya. Jadi nanti ada untuk X1, untuk X2 gitu kan, ya. Ya, oke, ya. Untuk X1 misalkan ya. X1 sama dengan X1 dikurangi 2 kali di sininya kalau X1-nya itu maka di sini 1 kan? 1 dikurangi 1 0 kan? Ya kan? Jadi untuk X1 adalah X1 doang. Ya iyalah ya. Untuk X2 sama dengan X1 dikurangi 2. Untuk X3 sama dengan X1 dikurangi 3. 3 kan? 4. 4 3. 3 lah. 4 ya. Oke. 3 dikurangi, oh benar, 4 ya. Oke. Untuk X 4 itu adalah X1 dikurangi 6. Oke. Nah, jadi kita dapat ini X1-nya ada sebanyak, nanti ada sebanyak K gitu ya. Jadi di sini adalah X1 mana? Oke. Di sini X1-nya nanti ada X1 sebanyak K ya. Oke. Yang mana X1 sama dengan V1 gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini X1 jadi K dikali X1 itu sama dengan K dikali X1 itu sama dengan K dikali V1. Oke. Nanti di sini kan tadi berapa ya? Tadi teh 1, 2, 4, 6 gitu kan? Ya, oke. Nah, di sini 1, 2 tambah 4, 4 tambah 6 gitu kan? Ya. Ini akan sama dengan 2 kali tak 1. Oh, yang X1-nya nggak ada ya? Satunya nggak ada, langsung 2 ya. Langsung 2 ya. Oke, sorry. Langsung 2, jadi di sini 2, 4, 6 dan seterusnya kan? Ya. Ini akan sama dengan 2 kali 1 tambah berapa? 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 gitu kan? Dan seterusnya sampai dengan K min 1. Gitu kan? Ya, oke. Ini kita dapatkan seperti ini. Oke. Sama dengan menggunakan ini. Oke. Dengan menggunakan ini Anda cari ya. Oke, sudah jam 10, sorry ya. Dengan menggunakan jadi di sini ada A tambah seperti ini ya. Oke. Anda lihat aja bandingkan dengan deret aritmatik ya. Oke, kita dapatkan K dikali dengan V1 dikurangi dengan K dikali dengan K-1. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan, jadi tapi untuk V0, Vn itu sama dengan 0, itu Vn ya kita tinggal masukkan di sini Vn-nya, yang mana itu adalah, jadi di sini N kan, K-nya jadi N ya. Oke, jadi N besar dikali V1 dikurangi dengan K-nya jadi N besar dikali dengan N min 1. Ini untuk Vn, ini dari sini kita dapatkan V1-nya sama dengan N min 1. Ya, oke. Nah, ini gampang tracknya. Ya, oke. Nah, terus di sini
Kalau kita dapat V1-nya, maka VK, VK di sini ya, oke, VK di sini VK itu sama dengan K dikali dengan V1-nya kan N-1 kan, ya, N besar min 1. Terus dikurangi dengan K dikali dengan K min 1 gitu ya. Oke. Dikali dengan K min 1. Oke. Oke, jadi di sini akan sama dengan KN gitu kan? Ya. Dikurangi dengan K gitu kan? Ya. Dikurangi dengan K kuadrat gitu kan? Ya. Dikurangi dengan K doang. Plus ini plus, min ya. Min. Oke, jadi plus ya. Gitu kan? Ya. Oke. Jadi ini enggak ada ya. Oke. Di sini ada min K, di sini ada plus K, hilang kan? Ini akan sama dengan K dikali dengan N dikurangi dengan K. Dapatlah ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan berapa langkah menuju 0, kalau dia mulai dari 5, ya, dan N besarnya itu adalah 10, maka di sini adalah 5 dikali dengan 10 kali kurangi 5. Itu sama dengan 5 kali 5, 25 langkah. Ya. Jadi dalam 25 langkah ini kalau peluang P dan Q-nya sama ya. Oke. Dalam 25 langkah maka dia akan bangkrut. Ini Anda apa? Mudah kok ya. Oke. Durasi rata-rata ini Anda dari yang saya sampaikan Anda pahami lagi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana terutama yang ini nih ya. Oke. Bagaimana dari ini kan kalau sampai sini tadi udah saya sampaikan dengan jelas ya. Oke. Dari sini ke sini ya, dari sini ke sini konsepnya dengan key-nya adalah dengan menggunakan deret aritmatik ini ya. Oke. Cari berapa A-nya, cari berapa B-nya ya. Ini UM-nya itu jadi sebaliknya kok ya, nanti ya. Jadi ini karena di sini ada dua kali ini ya. Ini adalah SN ini ya. Dari 2 SN ya. Nah, jadi Anda akan berdasarkan ini, 2 SN ini, berdasarkan yang ini. Sorry, yang ini nih. Ya, didapatkannya, oke. Coba pahami sendiri, oke. Hari Jumat kita akan mulai dari random walk umum. Oke. Kalau random walk umum di sana ada kesempatan karena namanya juga umum ya. Oke. Jadi setiap key-nya itu berbeda-beda gitu ya. Dan setiap P-nya juga berbeda-beda, tapi di sana ada kesempatan dari satu tetap satu, dari dua tetap dua juga gitu ya. Oke. Dan mana setiap R-nya pun berbeda-beda. Oke.